Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu ya, adanya ujian. Ya, ujian. Jadi kalau kita hidup di dunia harus mau menerima konsekuensi, pasti ketemu dengan apa? Ujian. Orang kita nyebutnya masalah gitu. Iya kan? Nah, ujian itu ada dua. Satu, ada yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan atau bahasanya kebaikan. Yang kedua, ujian itu bisa jadi sesuatu yang tidak membahagiakan atau keburukan. Ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 35 kan? Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, gitu ya. Dan kami akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Jadi punten mohon maaf ya, hidup ini sebenarnya dari etape ke etape adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Kismin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Di PHK atau dirumahkan, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Punya suami yang soleh, halo? Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, ujian. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang pas-pasan, ujian. Jadi sebenarnya ujian. Nah, tugas kita apa? Tugas kita bukan sibuk dengan ujiannya, tapi sibuk dengan jawaban terhadap ujian itu. Betul atau tidak? Yang membuat seseorang ketika ujian tidak lulus bukan soal, tapi jawaban. Betul atau tidak? Bapak ibu ikut ujian, hasilnya nggak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Hah? Atau gurunya? Kalau kita ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Soal mah nggak akan mungkin ketuker gitu loh. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Pasti sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang seringkali membuat seseorang tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Persis dengan kehidupan kita. Yang membuat seseorang tidak naik derajat dari ujian, dari masalah yang didapatkan dalam hidupnya, bukan karena masalahnya, bukan karena ujiannya, tapi bagaimana sikapnya untuk menghadapi ujian itu. Kemudian ayah bunda bertanya ke saya, Hilman, kenapa Allah ngasih ujian sama kita? Kenapa Allah ngasih ujian sama kita? Setidaknya Allah ingin menegaskan kepada kita, satu, kita ini hamba Allah yang lemah. Kita ini hamba. Ketika kita diberikan masalah, kita ini hamba, kita ini lemah di saat itu. Dan di saat yang bersamaan, Allah pun ingin tegaskan kepada kita semua bahwa tidak ada jalan terbaik yang bisa memberikan keringanan terhadap persoalan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dengan datangnya masalah kita makin sadar kita hamba Allah yang lemah, dan kita pun makin sadar kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang memiliki jawaban daripada apa. Jadi sebenarnya ini perhatikan kalimatnya. Jadi kalau kita hidup di dunia kemudian dikasih ujian dan kita ingin mendapatkan kebaikan dari ujian ini, maka tidak ada cara terbaik kecuali kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka
Maka disinilah butuhnya doa. Nah, apa doanya? Disebutkan di ayat itu. Ini kan doanya Ashabul Kahfi. Ketika pemuda Kahfi itu terkurung dalam sebuah gua, yang mereka bingung mau ngapain lagi. Serba terbatas. Sama dengan kehidupan kita. Punten mohon maaf, kalau pagi ini ada di antara ayah bunda, bapak ibu yang rasa begini, Ustadz Hilman, ini udah mentok banget Ustadz, udah gak bisa ngapa-ngapain Ustadz, udah susah Ustadz, udah gak ada jalan keluar Ustadz. Punten, kan ada bahasa begitu kan, udah mentok, udah gak ada jalan keluar. Punten, itu kalimat yang kurang tepat. Bukan tidak ada jalan keluar, tapi mata dan hati kita tidak terbuka untuk mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita ini makhluk Allah yang lemah tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Ibaratnya begini. Bapak ibu naik mobil. Oke. Mobil itu kaca bagian depannya kotor karena debu. Pertanyaan saya, ketika kita mengendarai mobil itu, mungkin agak kesulitan melihat jalannya, betul? Karena kaca depannya kotor oleh apa? Oleh debu, oleh kotoran begitu. Pertanyaan saya, kira-kira apakah jalannya yang tidak ada atau kacanya yang gak kelihatan? Jalannya kan ada, hanya mata kita yang tidak bisa melihat itu karena tertutup dengan apa? Dengan debu tadi, dengan kotoran tadi. Sama dengan kehidupan kita. Jadi gak ada bahasa, Ustadz gak ada jalan keluar, udah mentok, gak ada bahasa itu. Jalan keluarnya ada tapi gak kelihatan gitu loh. Jalan keluarnya ada tapi mata dan hati kita tidak terbuka. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah dalam setiap persoalan kita. Itu masalah. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita gitu loh. Kita terlalu kegeeran dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Maka kalau kita lagi diuji, lagi punya masalah, kembali kepada Allah. Itu jawabannya. Salah satu jalannya dengan cara apa? Doa. Nah, ini ada doanya. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sekali lagi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Perhatikan terjemahan. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Atina, berikan kepada kami atau anugerahkan kepada kami. Min ladunka, dari sisimu. Apa yang pertama? Rahmah, kasih sayang. Rahmah.